Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan memaparkan mengenai materi dari penugasan Diksila, yaitu mengenai Pancasila sila pertama yang berjudul Implementasi Nilai Religius yang dapat meningkatkan kualitas dan toleransi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sebelum itu izinkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Amanda Aulia Wulandari dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Departemen Ilmu Ekonomi, IPB University Angkatan 58. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki 6 agama yang sudah diresmikan oleh pemerintah, yaitu ada Islam, ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Yang dimana Indonesia mempunyai banyak sekali suku, ras, budaya, dan juga agama. Tetapi untuk mengatasi hal tersebut, kita sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai jiwa toleransi yang tinggi agar kita juga tetap memperkokoh persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Seperti yang dimana materi ini aku akan membahas mengenai sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, sebelum itu kita perlu tahu nih, apa sih itu makna kata Maha dan Esa dalam sila pertama Pancasila. Nah, kata Maha berasal dari bahasa Sanskerta atau Pali. Makna kata Maha dalam sila pertama Pancasila yaitu mulia atau besar, sementara itu kata Esa memiliki makna keberadaan yang mutlak. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa memiliki makna bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya, mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antara sesama manusia maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, topik pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama, warga Indonesia harus menjalankan segala perintahnya sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kedua, bersikap saling menghormati dan menghargai yang tersesama. Lalu mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa, tidak mencampuri urusan agama lain, apalagi mengundang perselisihan. Dan yang terakhir, menciptakan kebersamaan antar agama dalam persatuan. Nah, sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila diharapkan sebagai pemersatu bangsa di tengah keberagaman rakyat Indonesia, mulai dari suku, bangsa, hingga agama. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Untuk mencapai itu, semua diperlukan nilai kekeluargaan sebagai formula utama dari terwujudnya kesatuan kehidupan bermasyarakat. Namun, Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari banyaknya perbedaan, hingga sangat mudah terpecah jika tidak memahami sila pertama. Nah, bertujuan mengajarkan warga negara untuk memiliki sikap toleransi antar umat beragama, membebaskan warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan yang diyakininya, dan mengajarkan warga negara untuk hidup rukun walaupun berbeda agama. Nah, sila pertama dalam Pancasila berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa, yang mana kalimat ini dilambangkan dengan satu bintang yang melambangkan kesatuan dari beragam agama yang sudah diakui di Indonesia. Nah, berikut ini adalah contoh dari implementasi sila pertama, yaitu menjalankan perintah baik yang diajarkan oleh agama, bersikap saling menghargai satu sama lain, mempercayai eksistensi Tuhan, tidak mencampuri urusan agama lain, apalagi mengundang perselisihan, dan yang terakhir menciptakan kebersamaan antar agama dalam persatuan. Nah, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi nilai sila Pancasila. Yang pertama ada faktor positif atau faktor pendukung, yang dimana salah satunya terwujudnya program penyuluhan mengenai Pancasila beserta nilai di dalamnya terkhusus sila pertama. Lalu ada faktor negatif atau faktor penghambat, yang dimana salah satu contohnya tidak terwujudnya program penyuluhan mengenai Pancasila secara sempurna. Nah, lalu ada makna dari mengimplementasi dari sila pertama, yaitu yang pertama pengakuan kepercayaan dan keyakinan, taat dalam beragama, dan saling menghormati dan menghargai. Lalu ada contoh penerapan, yang pertama memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama tersebut. Kepemilikan terhadap agama tersebut harus diikuti dengan ketakwaan pada Tuhan. Yang kedua, menjaga toleransi atau saling hormat menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Lalu ada saling bekerja sama antar umat beragama dalam hal yang bersifat memajukan kepentingan umum, misalnya kerja bakti atau gotong royong. Lalu ada sedikit kata penutup dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau menyampaikan pesan agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak bersenerangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan kedudukannya saling menguatkan. Nah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata, saya memohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.